Oke, kembali lagi di MTL Lele Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Pada kali ini kita akan mempelajari mengenai cara menambal kolam terpal yang bolong atau bocor atau jebol. Yang pertama itu kuras air kolamnya. Jadi air kolam itu harus dikuras sampai habis, dengan tujuan kita melihat yang bolong yang mana atau yang bocor yang mana. Ini dapat dilihat segede itu ya bocornya. Dan proses selanjutnya yaitu kita akan melakukan pencompotan atau melepaskan tali dan paralon yang digunakan yang ada di kolam terpal ini, seperti itu. Nah, di sini bolongnya tadi terlalu besar, maka tali-tali ini digunakan dan yang digunakan dan paralon yang digunakan itu dapat terlepas sehingga terpalnya dapat dibawa atau diangkat dari tempatnya sehingga dapat ditambal atau dapat dilakukan pembenaran terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan membersihkan bagian-bagian yang kotor dengan cara yang sangat mudah ya. Nanti dapat kita lihat cara-caranya. Yang pertama itu kan tadi seperti yang dituliskan, kita copot lebih dahulu talinya, kemudian paralonnya. Ini paralon ini yang bolong-bolong yang di bawah itu dengan tujuan membuang airnya lebih mudah, dan itu ada ring bulat itu digunakan untuk menguatkan, atau paralon itu kan ada bentuk L-nya itu sehingga dapat ditancapkan paralon yang lainnya. Pada saat pengurasan kolam, lubang yang bolong paralon yang ada lubangnya itu di bagian bawah sehingga air dapat terkuras dengan sendirinya dan ikan tidak terbawa air, seperti itu. Kemudian setelah airnya sudah habis, kita akan persiapan membawa terpalnya ini menuju ke rumah atau menuju ke tempat gudang atau yang akan tempat menjahit atau menuju langkah selanjutnya dalam pembenaran terpal ini, seperti itu. Ini tali yang digunakan yaitu tambang sehingga lebih kuat. Pada tayangan ini terlihat bahwa kita menggunakan rafia itu cepat rapuh, sehingga dengan menggunakan tambang yang ya dengan ukuran walaupun kecil itu sangat kuat sehingga terkena terik sinar matahari pun tidak cepat rusak. Nah, ini dapat dilihat bolongnya sangat besar sehingga perlu dilakukan penambalan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini tahap yang sangat sulit ya dilakukan, sehingga membuang airnya ini harus pelan-pelan karena masih ada ikan yang di dalamnya walaupun tidak berjumlah banyak, sehingga sebelum dilakukan pengangkatan air atau terpal itu harus disaring terlebih dahulu ikannya. Langkah selanjutnya yaitu mencuci terpal. Ini dapat dilakukan dengan air bersih tentunya, supaya dapat menghilangkan lumut-lumut dan kotoran lainnya. Alat yang digunakan dapat menggunakan sikat ataupun menggunakan waring yang kita gunakan pada video sebelumnya, atau juga kain, tergantung dari bahan terpal yang kita gunakan. Pada saat terpal itu sudah mulai rapuh, jangan menggunakan sikat yang terlalu kasar sehingga dapat memperparah kerusakan kolam terpal, seperti itu. Nah, kita gosok-gosok sampai bersih, nanti kita bilas juga.
Nah, setelah semuanya sudah sudah selesai dalam pencucian dan sudah sangat perlu dijemur terlebih dahulu sampai terkering. Nah, ini langkah selanjutnya, terpal kita jahit terlebih dahulu. Penjahitan ini dilakukan dengan menggunakan mesin jahit. Mesin jahit ini digunakan untuk sebenarnya untuk menjahit karung, namun di sini kita gunakan juga untuk menjahit terpal yang bolong tadi. Ya, namun untuk penjahitan ini dilakukan juga nanti ada menggunakan lem pada video yang sebelumnya itu. Jadi masih ada sela-sela yang belum rapat, sehingga kita double dengan lem yang kita gunakan seperti video sebelumnya. Lemnya itu dapat dibeli sesuai dengan kebutuhan teman-teman sobat MTLL. Yang di sini saya menggunakan lem yang berwarna putih itu, yang seperti plastik luarnya dan dalamnya sangat kuat. Nah, itu bertujuan untuk menahan air, untuk melapisi supaya tidak menembus dari sela-sela yang telah dijahit. Nah, itu tadi dapat dilihat juga ada jahitan yang masih tidak dilem tuh, yang bagian atas, dan bagian bawah itu memang sudah sangat kuat karena tidak hanya menggunakan lem itu, menggunakan lakban atau plaster, itulah sebutannya. Yang bagian atas tidak ikut dilem karena itu ketinggian air tidak sampai di situ. Kemudian memastikan kolam dipasang dengan benar itu, selain mengecek yang jebol tadi, kita juga sangat perlu dan sangat penting juga tali yang kita gunakan dalam memasang terpal. Jika terpal ini tidak dipasang dengan tepat juga akan melendong, jadi kayak tidak pas gitu. Jadi ada tekukan-tekukan yang nanti buat di terpalnya itu tidak terisi air dengan baik dan benar, sehingga nanti tekanan air akan beda, membuat terpal itu mudah rusak. Jadi sebisa mungkin pemasangan terpal juga harus rapi, harus rata, sehingga tekanan air yang diberikan pada kolam ini sama rata dan dapat terpal itu dapat menahan dengan kuat. Sini tadi terlihat juga kita menggunakan paralon, menggunakan mesin pompa air untuk mengisi air kolamnya. Nah, di sini pada saat pemasangan kolam juga harus dilakukan pemasangan paralon juga, karena setelah kita isi dengan kolamnya sudah kita isi dengan air, kolam ini tidak bisa diganggu gugat lagi ya. Jadi airnya sudah banyak, itu tidak bisa kita otak-atik lagi. Jadi bentuknya itu emang harus emang harus benar, itu pojokannya itu juga harus sangat tepat, pembuangannya juga harus sudah dipasang. Kalau tidak dipasang, nanti tentu aja tekanan air yang ada lubangnya itu akan menutup lubang dari pembuangan itu, dan air kolam pun tidak akan bisa masuk, tidak akan bisa keluar, sehingga kita pada saat menguras kolam memerlukan tenaga lagi, yaitu untuk menguras dengan alat atau menggunakan mesin. Nah, pada saat ini kolam sudah terpasang dengan rapi dan itu sudah dijemur selama 2 hari dengan terik matahari yang cukup, sehingga tidak langsung pada saat pemasangan kolam ini langsung diisi air, tidak, karena dalam pencucian itu masih ada aroma atau kandungan dari kotoran-kotoran itu belum hilang, sehingga akan menetralkan jika dijemur ya minimal 2 hari atau
lebih dari 2 hari itu juga bagus. Melihat dari cuacanya, semoga bermanfaat.